Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraila Sabilia dengan NIM 2313010122. Saya akan mempresentasikan hunting proposal skripsi hukum keluarga dengan judul Dampak Nusyuz Istri Terhadap Hak Hadona dalam Perkara Cerai Talak, Studi Putusan Nomor 235 Perdata Pengadilan Tahun 2021, Pengadilan Agama Padang. Latar belakang: dalam kehidupan rumah tangga seringkali terjadi perselisihan antara suami dan istri yang dapat mengarah pada perceraian. Al-Quran dan hukum Islam telah mengatur upaya penyelesaian konflik. Namun bila perceraian tidak dapat dihindari, maka timbul persoalan hak asuh anak atau disebut dengan hadona. Pada umumnya, anak yang belum memayis atau belum berumur 12 tahun itu diasuh oleh ibunya, sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Namun, jika ibu terbukti nusyuz dan melalaikan kewajibannya terhadap anak, maka hak hadona dapat dipertimbangkan untuk dicabut dan dialihkan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. Dalam kasus cerai talak di pengadilan agama, istri terbukti berselingkuh dan melalaikan perannya sebagai ibu. Meskipun demikian, pengadilan tetap memberikan hak asuh kepada istri karena pertimbangan usia anak yang masih kecil dan membutuhkan emosional terhadap ibunya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dampak dari nusyuz istri terhadap hak hadona dalam perkara cerai talak dengan mengkaji putusan tersebut. Rumusan masalah: bagaimana dampak nusyuz istri terhadap hak hadona dalam perkara cerai talak pada studi putusan nomor 235 Perdata Pengadilan di tahun 2021, Pengadilan Agama Padang. Pertanyaan penelitian: apa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padang dalam putusan nomor 235 Perdata Pengadilan tahun 2021 Pengadilan Agama Padang mengenai dampak nusyuz istri terhadap hak hadona dalam perkara cerai talak? Dan bagaimana analisis putusan nomor 235 Perdata Pengadilan tahun 2021 Pengadilan Agama Padang mengenai dampak nusyuz istri terhadap hak hadona dalam perkara cerai talak? Studi literaturnya: penelusuran studi literatur pada skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang menunjukkan belum adanya karya ilmiah yang secara khusus mengangkat topik atau dampak nusyuz istri terhadap hak hadona dalam cerai talak. Namun, penulis juga menemukan beberapa penelitian dari luar Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang relevan dengan tema tersebut. Pertama, skripsi Dwi Mei Tayani dari Stein Purwokerto membahas konsep nusyuz menurut mazhab Syafi'i dalam perspektif keadilan gender. Ia menilai bahwa penanganan terhadap nusyuz istri lebih kompleks dibandingkan nusyuz suami karena pengaruh budaya patriarkal. Kedua, penelitian Husni Mubarak dari UIN Sunan Kalijaga membandingkan pandangan Imam Syafi'i dan Aminah Wadud terkait nusyuz dengan perbedaan utama pada makna kepatuhan dan metode penyelesaian konflik. Yang ketiga, ada Rika Lisnawati Tuwanani dari IAIN Ambon, peneliti penanganan nusyuz di berbagai wilayah dan lembaga, serta implikasinya terhadap hak nafkah istri. Penelitian ini juga menyinggung peran hakam dan mekanisme adat seperti saudara kawin dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Meskipun ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami konsep dan penyelesaian nusyuz, tidak satu pun secara spesifik membahas dampak hukum nusyuz terhadap hak pengasuhan anak atau disebut dengan hadona setelah perceraian. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan meneliti bagaimana tindakan nusyuz istri dapat mempengaruhi hak hadona dalam konteks cerai talak dengan memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam tersebut. Landasan teorinya: mempertimbangkan hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah putusan karena dari pertimbangan inilah nilai-nilai yang berkeadilan,
kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercermin. Pertimbangan hakim harus dilakukan secara teliti, baik, dan cermat agar putusan dihasilkan benar-benar dapat memenuhi tujuan hukum. Jika pertimbangan tersebut dilakukan secara sembrono atau kurang cermat, maka besar kemungkinan putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung karena dianggap tidak memenuhi syarat substantif sebagai putusan yang adil. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan resmi yang diucapkan di muka persidangan oleh seorang hakim yang berwenang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Putusan ini terutama yang bersifat akhir seringkali mengandung sanksi terhadap pihak yang kalah dalam perkara tersebut. Dalam hukum acara perdata, sanksi biasanya berbentuk pemenuhan prestasi atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Sedangkan dalam hukum acara pidana, sanksi dapat berupa pidana penjara atau denda. Apapun bentuknya, sanksi yang ditetapkan dalam putusan hakim memiliki kekuatan memaksa dan dapat dilaksanakan terhadap pihak yang melanggar hukum tanpa diskriminasi. Dan adapun metodologi penelitiannya. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau dia bersifat dengan pendekatan kualitatif, yang mana fokus pada menganalisis putusan yang terdapat dalam putusan nomor 235 Perdata Pengadilan di tahun 2021 Pengadilan Agama Padang, yang mana tentang hak asuh anak dalam perkara cerai talak. Ini juga dikaji melalui sumber-sumber primer dan sekunder seperti kitab-kitab fikih dan literatur hukum perkawinan Islam guna memahami dan memprediksi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Dan adapun sumber datanya, sumber data yang pertama yaitu sumber data primer, yang mana bahan utamanya dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Padang, yaitu putusan nomor 235 Perdata Pengadilan di tahun 2021 Pengadilan Agama Padang tentang hak asuh anak dalam perkara cerai talak. Yang kedua ada data sekunder, yang mana penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan atau kompilasi hukum Islam dan buku-buku kepustakaan atau kitab-kitab dan literatur fikih mengenai perkawinan yang kemudian diteliti dan menemukan hubungannya dengan objek yang diteliti tersebut. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini digunakan dalam dokumentasi dengan mengadakan penelitian dan pengumpulan data berupa tulisan dokumen, serta penulis juga menganalisis putusan yang telah diputuskan hakim Pengadilan Agama Padang, yaitu putusan nomor 235 Perdata Pengadilan tahun 2021 Pengadilan Agama Padang. Analisis data. Analisis data yang digunakan yaitu analisis isi yang terkait dengan teknik untuk menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif dari suatu pesan. Data utamanya berasal dari putusan nomor 235 Perdata Pengadilan tahun 2021 Pengadilan Agama Padang. Analisis ini dilakukan dengan menyajikan dokumentasi terlebih dahulu, kemudian menarik kesimpulan secara objektif dan efektif, dan kemudian mendapatkan kesimpulan akhir yang harus mampu menjawab pertanyaan dan tujuan penelitiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.